banyak banget mengundang dari perwakilan ormas juga untuk berdiskusi, bersuara juga di closing bell di mining zone gitu ya. Memang bervariasi statementnya terkait mengenai pengelolaan tambang oleh ormas ini. Ya. Seperti apa sih Pak Edi kalau Anda dari point of view Anda begitu ya, tanggapan Anda seperti apa sih dengan rencana pemerintah untuk memberikan izin usaha pertambangan ini kepada ormas keagamaan? Ya, pertama saya lihat bahwa ini adalah bagian dari sebuah affirmative policy ya, kebijakan afirmasi pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi ormas keagamaan untuk memperkuat sendi-sendi ekonominya. Gitu. Jadi mereka bisa berdiri sendiri, bisa membiayai sebagian kegiatan yang notabene adalah kegiatan untuk kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dan tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari kesana kemari dalam bentuk sumbangan, donasi, dan lain-lain. Jadi saya kira itu sebuah pemikiran yang baik dari pemerintah. Tetapi mungkin yang perlu kita cermati adalah pemberian kesempatan itu tidak mudah juga eksekusi atau pelaksanaannya. Karena untuk masuk ke sektor pertambangan dibutuhkan keahlian khusus, dibutuhkan pengalaman, dibutuhkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan tambang, karena kita bicara menyangkut masalah pengelolaan lingkungan hidup, ya. Termasuk juga dibutuhkan sebuah kekuatan finansial yang tidak kecil. Gitu. Nah, jadi hal-hal tersebut yang saya kira merupakan hal yang perlu dipertimbangkan oleh ormas-ormas keagamaan. Dan dengan tidak mengecilkan kemampuan dari ormas keagamaan, tetapi saya masih belum melihat bahwa ada ormas keagamaan yang memiliki kompetensi khusus di sektor pertambangan. Gitu. Jadi saya mengapresiasi bahwa banyak di antara ormas keagamaan yang melakukan ini dengan pendekatan yang hati-hati. Bahkan sudah ada yang mengatakan, wah mohon maaf tetapi kami tidak bisa karena memang kami tidak memiliki kompetensi di sana. Ya, jadi pendekatannya rasional. Pendekatannya itu dengan kehati-hatian, prinsip kehati-hatian, karena memang tidak mudah untuk mengelola tambang. Oleh karena itu saya berharap ke depannya bahwa siapapun yang nanti akan diberikan izin pertambangan itu adalah mereka-mereka yang memang sudah siap masuk ke sektor tersebut, memiliki pengalaman atau memiliki partner yang berpengalaman. Itu saya kira salah satu persyaratan. Dan persyaratannya itu ketat loh. Dan persyaratan yang diberikan kepada siapapun yang ingin mendapatkan IUPK dan ormas keagamaan itu syaratnya sama, ketat, dan pengawasannya juga tidak bukan berarti bahwa pengawasan itu nanti diberikan pengawasan yang lebih lunak kepada ormas, nggak semuanya akan ketat. Jadi saya kira konsekuensi itu harus dipertimbangkan secara masak-masak. Berarti nanti akan semuanya tuh keseluruhannya akan diserahkan begitu ya kepada ormas dengan ketentuan kesiapan tadi itu berarti Pak Edi ya. Nanti pengawasannya, pendampingannya pemerintah seperti apa nanti kepada ormas yang accept gitu, yang sudah menyatakan oke, setuju gitu. Nah ini akan seperti apa nanti pantauannya? Ya, kan kita lihat bahwa undang-undang sudah memberikan gambaran yang luas tentang bagaimana proses pemberian izin usaha diberikan, persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi di dalam peraturan pemerintah itu semakin dikerucutkan. Nanti di dalam peraturan Menteri SDM itu nanti juga kemudian akan diberikan detail teknisnya. Tetapi bisa saya pastikan bahwa pengawasan tambang itu relatif ketat sekarang. Apalagi kami sudah sampaikan kepada Kementerian SDM bahwa dengan begitu besar dan maraknya illegal mining dan kerusakan lingkungan akibat tambang yang ditinggalkan begitu saja, sehingga pengawasan harus ketat. Inspektor tambang harus ditingkatkan, APH harus dilibatkan dalam hal ini. Dan satu yang juga saya perlu tegaskan di sini, leading sector untuk mengeluarkan izin ini kepada ormas itu adalah Kementerian ESDM. Karena Kementerian SDM lah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, itulah yang diberi kewenangan untuk menerbitkan izin usaha penambangan tersebut. Jadi saya kira ke depannya ya yang harus punya peran yang lebih dominan dan besar adalah Kementerian SDM. Walaupun kalau misalnya kita balik ke undang-undang, kemarin juga ada Kadin juga, teman-teman Kadin juga yang speak up, katanya yang dikasih izin itu adalah BUMN dan juga BUMD begitu ya. Apakah dengan adanya ormas yang boleh mengelola nantinya akan ada perubahan dulu atau adjustment atau seperti apa nih Pak Edi? Kalau kita lihat PP-nya itu, PP-nya itu kan memberikan kewenangan kepada ormas untuk mengajukan izin usaha tanpa lelang. Ya. Sementara yang tanpa lelang itu berdasarkan undang-undang itu hanya BUMN dan BUMD. Swasta itu harus melalui lelang. Tetapi di pasal, kalau saya tidak salah pasal 6 di Undang-Undang Minerba tersebut ada pasal yang mengatakan bahwa pemerintah bisa memberikan memiliki kebijaksanaan untuk bisa memberikan keistimewaan untuk pemberian IUPK tersebut. Itu ada. Jadi tidak melanggar. Kalaupun dianggap itu melanggar,
kan bisa saja nanti ormas keagamaan itu bermitra membentuk joint venture bersama BUMN dan BUMD. Oke, Dan oke. itu masih masuk dalam peraturan. Jadi dari aspek legalitas peraturan mungkin saya lihat tidak ada permasalahan yang krusial di sini, tetapi yang kemudian menjadi tanda tanya besar dan menjadi diskusi di dalam diskursus di dalam masyarakat yaitu kenapa sektor pertambangan diberikan pada ormas yang notabene mungkin memiliki pemahaman yang sangat minim terhadap masalah pertambangan yang justru risikonya besar di dalamnya gitu. Baik, berarti bentuknya tetap akan badan usaha ya? Badan usaha. Jadi ormas akan punya badan usaha, Harus entah badan itu usaha, joint venture atau badan usaha yang dibentuk sendiri Iya. untuk mengelola tambang ini Ya. begitu ya?